Saat itu Mai kembali menemui Buk Chen sang penyewa properti. Tak disangka usaha Mai membuahkan hasil sebab sikap baik Mai membuat Buk Chen mau membayar tagihan properti. Padahal ia sudah setahun tidak mau memberikan bayaran karena pelayanan di sana yang dirasa Buk Chen kurang memuaskan. Yao yang mendengar percakapan mereka ikut merasa bangga karena Mai benar-benar ahli bekerja dalam departemen apapun. Mai juga tidak lupa berterima kasih pada Yao karena nasihatnya membuat pikirannya menjadi terbuka. Keesokan harinya Mai dihubungi oleh ayahnya sebab ibunya tiba-tiba saja pergi berkunjung ke rumah keluarga Shin. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Sementara itu ibu Mai sudah berada di rumah keluarga Shin. Awalnya hubungan mereka berdua masih terlihat baik-baik saja dan saling mengobrol bersama. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan hubungan anaknya dan Shin, namun ibu Shin malah mengatakan bahwa Mai sudah membuat keluarganya mendapat kerugian. Hal itu pun membuat ibu Mai merasa sangat tidak terima, apalagi ia merasa bahwa Mai sudah diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga Shin. Mereka juga teganya menfitnah anak gadis itu. Tak berselang lama Jianli pun ada di sana dan lagi-lagi ia terus saja memandang rendah keluarga Mai. Lalu tanpa sengaja ketika Mai menyusul ibunya, ia mendengar kalimat-kalimat buruk yang dilontarkan Jianli. Hal itu membuat Mai segera menemui ibunya. Ia juga terlihat begitu marah karena keluarga Shin tak berhenti menindas keluarganya. Akhirnya Mai dengan berat hati membuat satu keputusan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Shin sebab Mai juga memiliki batas kesabaran. Kemudian Mai bergegas membawa ibunya keluar dari rumah tersebut, namun keputusan Mai membuat ibunya merasa tidak tega dengan Shin. Apalagi Shin terus saja mengikuti mereka di bawah hujan yang begitu deras. Mengetahui hal itu membuat ibu Mai meminta anaknya untuk bisa berbicara baik-baik dengan Shin. Akhirnya Mai pun menuruti permintaan ibunya. Kali ini Shin berusaha untuk mengembalikan hubungannya bersama Mai. Tetapi Mai tetap pada keputusannya semula karena ia sudah merasa sangat lelah menghadapi semua itu. Bahkan Shin malah menganggap Mai tidak memperdulikan dirinya. Sementara Mai juga merasa Shin tidak pernah membantunya menemukan jawaban dari setiap masalah yang ia hadapi. Ketidakcocokan mereka membuat Mai benar-benar ingin mengakhiri semuanya sebab keluarga mereka juga tidak berada dalam kasta yang sama. Maka dari itu Mai berusaha membuat Shin ikhlas menerima kenyataan tersebut, walaupun keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Mai. Lalu Mai dan ibunya segera pergi dari sana. Ayah Mai dan Yao juga ada di tempat itu. Hanya saja Yao memilih agar ayah Mai lebih dulu mengantarkan Mai dan ibunya pulang ke rumah. Di malam hari Mai masih terus saja bersedih. Kondisinya benar-benar membuat ayah dan ibunya merasa sangat khawatir. Maka dari itu ibunya berusaha untuk mengecek kondisi anak kesayangannya tersebut yang terus saja menyendiri di dalam kamar. Beruntung Mai baik-baik saja. Tetapi sebenarnya Mai hanya pintar menutupi masalah yang sedang ia derita. Lalu Cheng Zhao segera menyusul Mai yang keluar dari rumah. Kali ini Cheng Zhao memberikan semangat pada kakaknya tersebut agar keluar dari kesedihan yang sedang ia alami. Keesokan harinya Mai sedang ingin pergi bekerja, namun ia menolak untuk sarapan bersama keluarga karena kondisi hatinya yang masih kurang baik. Sampai ketika Mai sudah berada di hotel, ia malah terpeleset. Mengetahui hal itu membuat Yao yang kebetulan ada di sana bergegas ingin membantu, hanya saja ada seorang rekan yang lebih sigap menolong Mai. Lalu ketika rapat selesai mau langsung menjemput Mai. Melihat kedatangan Mau membuat Mai menangis di pelukannya. Mereka pun bergegas pulang ke rumah Mau. Kali ini Mai benar-benar kehilangan semangatnya, tetapi ia juga tidak mengetahui hal apa yang membuatnya merasakan kesedihan itu. Saat itu Mai menjenguk neneknya. Melihat nenek yang sangat perhatian membuat Mai tidak bisa menahan kesedihannya. Hal tersebut pun membuat Mai mulai menceritakan masalah yang sedang terjadi di antara dirinya dan Shin. Ternyata kesedihan Mai bukanlah karena berpisah dengan Shin, namun Mai merasa sangat sedih dengan perjuangannya selama 3 tahun demi hubungan mereka berdua.
tapi malah berakhir sia-sia dan sungguh ia tak rela. Akhirnya nenek mulai membenarkan keputusan Mai sebab di matanya Shin bukanlah lelaki yang bertanggung jawab. Nenek juga berusaha menghibur Mai agar kembali tertawa, bahkan nenek terus memberikan semangat pada Mai. Lalu nenek pun mengajak Mai makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal dan tentunya terus memberikan semangat dan motivasi kepada cucunya itu. Di malam hari Mai mulai berusaha mengikhlaskan semua kenangannya saat bersama Shin. Ia juga ingin kembali bahagia dan menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Keesokan harinya Yao juga menemui neneknya. Neneknya berpesan agar Yao menjaga dan mengawasi Mai dengan baik karena dia adalah cucu kesayangannya. Yao juga mulai memperlihatkan harapannya secara terang-terangan pada nenek, jika ia ingin membantu nenek mengelola restoran Sing Anli, dan setelah itu ia akan memberikan posisi penting kepada Mai. Beruntung nenek mulai bersedia mempertimbangkan hal tersebut. Tak lupa Yao juga berencana menghibur Mai dan neneknya untuk pergi jalan-jalan ke pinggiran Shanghai. Beberapa hari kemudian nenek dan Mai sudah siap berangkat dengan beberapa barang yang sudah Mai siapkan khusus buat nenek. Hanya saja penampilan Mai terlihat begitu aneh. Tak berselang lama Yao pun ada di sana menjemput mereka. Kedatangan Yao membuat Mai sedikit terkejut, apalagi Yao yang mengetahui perihal putusnya hubungan ia dengan Shin. Tak hanya itu, Mai juga sudah dibuat kesal oleh Yao di awal mereka bertemu dan bahkan selama di perjalanan mereka terus saja berdebat dan bertengkar. Beruntung keberadaan nenek mampu membuat situasi menjadi sedikit lebih tenang. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang sangat mewah usai direnovasi dan masih satu jaringan dengan grup Ueda. Kali ini Mai memberikan komentar yang begitu banyak tentang kekurangan, terutama tentang pelayanan hotel tersebut yang sangat buruk. Tak disangka semua perkataan Mai langsung dijadikan sebagai masukan yang akan Yao terapkan nantinya. Hanya saja sikap Yao sangatlah ekstrim sebab ia malah ingin memecat semua karyawan yang tidak bisa bekerja dengan baik. Setelah itu Yao, Mai dan nenek mulai mengeksplor alam bersama, tetapi Yao malah sibuk saja mengurus pekerjaannya. Lalu Mai dan nenek melakukan pijat relaksasi bersama. Kali ini Mai baru mengetahui jika Yao memiliki masa kecil yang suram sehingga ia tidak bisa memperlakukan orang dengan baik. Di hari berikutnya Mai sedang ingin makan malam bersama nenek. Ia juga sempat memanggil Yao, namun tiba-tiba saja Mai malah melihat kondisi Yao yang sedang tidak baik-baik saja sampai membuatnya jatuh pingsan. Akhirnya Mai bergegas membawa Yao ke rumah sakit. Dan ketika Yao sadarkan diri, ia baru menyadari bahwa tangannya sedang menggenggam pergelangan tangan Mai yang lagi tertidur. Sentuhan tangan Yao pun membuat Mai jadi terbangun. Ternyata Yao mengidap penyakit batu ginjal, tetapi ia masih terus saja sibuk pengurus pekerjaan. Alhasil Mai langsung mematikan teleponnya sembari mengingatkan Yao jika kesehatan lebih penting dari apapun. Saat itu Mai masih terus membantu merawat Yao. Hubungan mereka juga terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Mai pun baru mengetahui bahwa Yao hidup sebatang kara dan hanya memiliki nenek sebab ibunya sudah meninggal dan ayahnya yang berada di dalam penjara. Keesokan harinya setelah keadaan Yao kembali membaik, Yao bersama nenek dan juga Mai bersiap pergi untuk meninggalkan hotel. Yao pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Tak disangka kali ini Yao memperlakukan anak itu dengan begitu baik. Bahkan ketika mereka semua sudah siap untuk berangkat, Yao membuat sebuah keputusan jika ia tidak jadi memecat para karyawan hanya karena komentar yang diberikan. Mai sebelumnya tetapi Yao akan memberikan beberapa pelatihan agar kinerja mereka semakin membaik. Tak hanya itu, Yao juga menurunkan gengsinya untuk meminta maaf pada Mai dari semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di hari berikutnya Mai kembali bekerja seperti biasa.
Kali ini tanpa sengaja ia bertemu dengan Zhu. Ternyata Zhu menempati salah satu apartemen di tempat Mai bekerja. Hanya saja hubungan mereka tidak begitu baik karena kejahatan yang pernah Zhu lakukan. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan tugas untuk melayani penghuni kamar 416. Ternyata hal itu adalah rencana Zhu agar Mai melihat hubungan terlarangnya dengan ayah Shin. Sebab Zhu merupakan penghuni kamar tersebut. Mai yang memergoki kebersamaan mereka langsung bergegas pergi seolah tidak melihat apapun. Namun gerak-gerik Mai bisa diketahui oleh Yao jika pasti telah terjadi sesuatu dan benar saja Yao juga melihat dengan kepala sendiri hubungan ayah Shin dan Zhu. Kemudian Zhu kembali memanggil Mai ke kamarnya. Saat itu Zhu meminta tolong agar Mai tidak membocorkan perihal hubungannya bersama ayah Shin. Hal tersebut benar-benar membuat Mai tidak habis pikir sebab Zhu sendirilah yang dengan sengaja membongkar hubungan mereka berdua. Dan Zhu malah meminta Mai menyembunyikan hubungan itu. Akhirnya Mai pun meninggalkan Zhu karena ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk masalah tersebut. Lalu tiba-tiba saja salah seorang rekan kerja Mai memberikan titipan dari seseorang amplop yang berisikan sebuah kartu ATM. Hal itu langsung membuat Mai menghubungi ayah Shin karena ia ingin mengembalikan pemberian tersebut sebab sudah pasti bahwa ayah Shin memberikan ATM itu sebagai penutup mulut Mai. Di malam hari Mai masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak berselang lama Yao pun ada di sana mengajak Mai makan malam bersama. Kali ini Yao mengingatkan Mai untuk tidak terlalu ikut campur perihal masalah keluarga Shin. Hal itu pun langsung dituruti oleh Mai sebab Mai sebenarnya memang tidak terlalu tertarik dengan masalah keluarga mereka. Apalagi Mai yang hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Tak disangka momen itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Mai karena Yao bersedia memperpanjang kontrak apartemennya. Dan hal tersebut akan membuat Mai mendapatkan bonus dari departemennya. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari ibunya jika rumah mereka kebanjiran karena kebocoran pipa air. Hal itu membuat Mai langsung bergegas pulang ke rumah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cheng Zhao dan langsung meminta izin pada atasannya. Sesampainya di rumah ibu Mai benar-benar sangat panik mengatasi musibah tersebut. Cheng Zhao dan Mai juga sudah ada di sana membawa seorang tukang. Kondisi rumah itu membuat mereka harus mengajak ayah dan ibu Mai menginap di hotel namun ibu Mai masih terus saja tidak rela jika sampai ada yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Mai dan mau terus berusaha menenangkan ibu Mai. Kemudian Mai kembali ke rumah untuk membantu Cheng Zhao membereskan barang-barang. Melihat komputer Cheng Zhao yang sudah rusak membuat Mai langsung ingin membelikannya. Mai juga sangat perhatian pada Cheng Zhao sebab tangannya yang sedikit terluka. Tak hanya itu Cheng Zhao pun tanpa sengaja menemukan beberapa mainan masa kecilnya. Hal tersebut baru membuat Cheng Zhao mengetahui betapa besar kasih sayang ibunya. Sebab selama ini Cheng Zhao merasa jika ibunya lebih menyayangi Mai. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa. Ia baru bertemu dengan Yao di lobi apartemen. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai yang sedang tertimpa musibah tetapi Mai terus saja menolak bantuan Yao. Akhirnya ketika Yao berada di ruangan kerjanya ia meminta bantuan Dong untuk mengurus departemen proyek agar bisa membantu renovasi rumah Mai dengan harga yang murah. Namun mereka harus menugaskan Sherry supaya Mai mau menerima bantuan mereka tetapi kepedulian Yao malah membuat Dong mengira jika Yao sedang ingin mendekati Mai. 女孩她不是这样的，你这个谁说我追人家了？我这叫关心下属。哦。 Pada scene yang berbeda Chen Zhao terlihat cekcok dengan atasannya karena atasannya tersebut mencari-cari kesalahannya padahal ia sudah meminta izin padanya. Saat rumahnya kebanjiran semalam. Cheng Zhao pun dibuat kesal karena ia bisa bekerja di sana dihubungkan dengan keluarga Shin. Ia pun semakin kesal saat gajinya tidak mau dibayarkan ketika Cheng Zhao memutuskan untuk berhenti bekerja dan hengkang dari perusahaan tersebut. Saat itu Sherry menemui Mai yang sedang berada di ruangan kerjanya. Tak disangka Sherry benar-benar berhasil memberikan bantuannya tanpa membuat Mai curiga sama sekali.
Sebab Mai yang akan tetap mengurus kesepakatan dengan departemen proyek untuk merenovasi rumahnya. Kabar itu pun sampai pada Yao yang membuatnya merasa sangat lega. Yao juga menemui Chen untuk meminta bantuannya memberikan pujian atas kinerja Mai selama ini. Lalu ketika Mai kembali ke ruangannya, ia mendapatkan penghargaan dari Chen dan rekan kerjanya karena Mai sudah bekerja dengan sangat baik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia. Tak berselang lama Yao pun ada di sana. Kedatangan Yao membuat mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Mai juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Yao, namun tiba-tiba saja Zhu menghubungi Mai dengan memberikan kabar buruk jika ayah Shin sedang berada di rumah sakit. Pak Shin tumbang setelah bertengkar hebat dengan dirinya dan sekarang dalam keadaan kritis dan ia takut menghubungi keluarganya. Zhu terus meminta bantuan Mai dengan perasaan yang begitu panik, tetapi Mai tidak ingin berada dalam masalah mereka. Yao pun mengingatkan hal yang sama pada Mai. Awalnya Mai mendengarkan perkataan Yao dan lanjut terus bekerja, namun Zhu tidak berhenti menghubunginya. Sampai akhirnya Mai memutuskan untuk menemui Zhu di rumah sakit sekaligus untuk memberikan kartu ATM yang pernah diberikan oleh ayah Shin pada dirinya. Mai juga sempat memberitahukan kondisi ayah Shin pada Shin. Tak disangka kepergian Mai diketahui oleh Yao. Alhasil Yao pun menemani Mai untuk menemui Zhu ke rumah sakit. Selama di perjalanan Yao terus saja mengingatkan Mai untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarga Shin sebab akan merugikan diri Mai sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Mai langsung bertemu dengan Zhu. Kali ini Zhu benar-benar bersikap buruk karena ia malah melarikan diri pura-pura ke toilet di saat dokter meminta tanda tangan persetujuan operasi ayah Shin dan mengalihkan semua resiko pada Mai. Awalnya Mai tidak ingin ikut campur terlalu jauh, namun mereka sudah tidak memiliki waktu untuk menunggu keluarga Shin tiba di sana. Sebab nyawa ayah Shin bisa terancam jika terlambat ditangani. Akhirnya Mai dengan penuh keberanian langsung menandatangani surat tersebut. Yao yang mengetahui hal itu benar-benar tidak habis pikir sebab Mai malah menjerumuskan dirinya sendiri. Tetapi Mai melakukan semua itu hanya karena ia sedang ingin menyelamatkan nyawa seseorang dan ia tidak bisa berpangku tangan. Lalu Mai kembali menemui Zhu. Melihat sosok Zhu membuat Yao merasa sangat kesal karena sudah menghindar dari tanggung jawab. Tak berselang lama Shin dan ibunya pun ada di sana. Jianli juga tanpa sengaja sudah mengetahui perihal hubungan Zhu dengan ayahnya. Hal tersebut membuat Jianli marah dan berdebat dengan Zhu. Bahkan Jianli pun ikut menyalahkan Mai sampai Mai terluka akibat tindakannya. Beruntung Yao terus berusaha melindungi Mai. Situasi tersebut membuat Mai dengan berani melawan Jianli dan menjelaskan kronologisnya kenapa ia bisa berada di sana. Ia pun juga dengan segera memberikan kartu ATM yang pernah diberikan ayah Shin pada dirinya sebagai bahan tutup mulut. Kemudian Mai dan Yao pulang bersama. Di perjalanan Mai mengucapkan terima kasih pada Yao karena sudah berusaha melindunginya dari amukan Jianli. Mai pun sempat mengajak Yao makan di sebuah kedai mie favoritnya. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal sembari menyantap hidangan mie tersebut. Lalu Yao mengantarkan Mai pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil, Yao kembali memperlihatkan rasa pedulinya pada Mai dengan memintanya untuk beristirahat. Mai juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan yang Yao berikan pada dirinya. Keesokan harinya Mai mendapatkan telepon dari ayah Shin. Ternyata ayah Shin ingin meminta maaf dengan tulus pada Mai karena ayah Shin baru menyadari kebaikan hati Mai sebab jika bukan karena Mai yang menandatangani surat persetujuan operasi maka bisa saja ayah Shin sudah kehilangan nyawanya. Kesadaran ayah Shin membuat Mai memberikan respon baik pada ayah Shin. Pada scene yang berbeda, Jianli terlihat sangat sedih melihat kehancuran keluarganya serta masa depan bisnis keluarganya. Ia pun menyarankan Shin untuk menemui Mai kembali dan memperbaiki hubungan dan menikahinya demi untuk menyelamatkan bisnis keluarganya. Ibu Shin juga terlihat sangat terpukul dengan kelakuan suaminya yang tega berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Setelah itu tanpa sengaja Mai dan Cheng Zhao yang hendak pulang ke rumah ibunya bertemu dengan membawa beberapa bahan makanan.
Saat itu Mai masih belum tahu jika adiknya itu sudah berhenti bekerja. Lalu sesampainya di rumah, ibunya malah tidak merasa bahagia sama sekali. 这就是我的命。爸爸，妈妈怎么了？隔壁111弄113没有，失落了。 Ternyata penyebab ibu Mai kecewa adalah karena rumah di gang sebelah rumahnya sudah direlokasi sementara rumahnya sendiri masih belum juga. Bahkan sampai membuat tangan ibu Mai hampir saja terkena arus aliran listrik yang konslet. Ibu Mai tampak sedih dan mengeluh karena kesulitan yang selalu datang silih berganti menghampiri keluarganya. Akhirnya Mai mengajak anggota keluarganya untuk makan di luar, namun kali ini, ibu Mai masih terlihat tidak bersemangat sama sekali. Dan terus saja mengeluh, bahkan Mai terus saja diminta oleh ibunya untuk kembali menjalin hubungan dengan Shin. Sampai semua perkataan Mai tidak didengar ibunya sama sekali, sebab di dalam pikiran ibu Mai jika Mai menikah dengan Shin, maka Mai tidak akan merasakan penderitaan seperti yang keluarganya rasakan selama ini. Tetapi Mai tetap tidak ingin kembali menjalin hubungan bersama Shin. Alhasil Mai tanpa sengaja berkata sedikit keras pada ibunya sampai membuat mereka berdebat. Hal itu pun membuat ibu Mai langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sementara ayah Mai juga tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Mai kembali berusaha membujuk ibunya, namun usaha Mai masih tidak membuahkan hasil, karena ibunya merasa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan anak perempuannya sendiri. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa, tetapi tiba-tiba saja ia dimarahi oleh salah seorang penghuni apartemen karena makanan yang berserakan di lantai kamarnya. Mai pun menghubungi petugas kebersihan untuk membersihkannya, akan tetapi pria itu ingin dibersihkan secepatnya karena temannya akan segera datang. Alhasil Mai pun terpaksa turun tangan membersihkannya. Tak berselang lama Shin pun ada di sana. Kedatangan Shin membuatnya langsung memberikan sejumlah uang agar laki-laki tersebut membiarkan Mai pergi bersamanya, walaupun Mai sempat menolaknya. Kemudian mereka mengobrol berdua di basement apartemen. Saat itu Shin meminta maaf pada Mai atas kesalahannya selama ini, bahkan Shin juga mengajak Mai untuk kembali menjalani hubungan mereka. Shin pun menawarkan pekerjaan baru pada Mai dan tak disangka Yao melihat kebersamaan mereka. Beruntung Mai menolak tawaran Shin. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Kemudian ketika Mai sedang bertemu dengan seseorang di sebuah restoran, ia tanpa sengaja melihat Cheng Zhao kecelakaan menggunakan kendaraan dengan seragam pengantar makanan. Hal itu membuat Mai segera mengikuti Cheng Zhao. Kondisi dan usaha yang Cheng Zhao lakukan benar-benar membuat Mai merasa sangat terpukul. Lalu ketika mereka sudah berada di rumah, Mai tidak lagi bisa menutupi kesedihan yang ia rasakan. Maka dari itu Mai langsung memeluk adiknya itu dan mengobati luka yang ada di tangannya. Cheng Zhao akhirnya berterus terang pada Mai bahwa ia sudah tidak bekerja lagi di firma hukum Fang Yuan karena cekcok dengan atasannya sehari setelah musibah banjir di rumah ibunya. Menjadi kurir pengantar makanan hanya untuk sementara sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Akan tetapi tetap saja Mai merasa kesal karena Cheng Zhao yang tidak mau berterus terang padanya. Tapi pada akhirnya mereka pun saling menyemangati satu sama lain untuk bekerja lebih keras lagi agar mereka bisa membelikan rumah untuk ayah dan ibunya. Di sisi lain Yao sedang menjenguk neneknya sembari membawa banyak sekali makanan. Kedatangan Yao membuat nenek mengetahui jika Yao memiliki tujuan lain. Dan benar saja ternyata Yao ingin meminta bantuan nenek untuk membantu masalah Mai, namun dengan sikap yang Mai miliki ia tetap menolak bantuan nenek. Perhatian serta kepedulian Yao membuat nenek sedikit curiga. Yao juga kembali mengingat kenangannya bersama Mai ketika mereka sedang di rumah sakit. Sesampainya di rumah, Shin terus didesak oleh Jianli mengenai perkembangan hubungannya dengan Mai. Jianli tampak sangat kesal sekali karena adiknya itu sudah tidak bersemangat lagi. Karena terus didesak, akhirnya Shin meminta kakaknya itu sendiri yang menghubungi keluarga Mai. Di malam hari saat memasak di dapur, ibu Mai dihubungi oleh Jianli yang mengaku seolah-olah ia adalah Shin.
Ia minta maaf atas perlakuan keluarganya pada keluarga Mai dan berniat ingin berbaikan seperti dulu lagi. Ia pun mengajak Ibu Mai untuk melihat rumah baru untuk mereka berdua nantinya. Besoknya Ibu Mai pergi untuk melihat rumah yang dijanjikan oleh Shin, tapi di sana ia malah bertemu dengan Jianli yang membuat Ibu Mai sedikit kecewa. Tapi berkat kepintaran Jianli dengan mengatakan bahwa Shin sedang sakit dan ia yang mewakilinya, dan Ibu Mai pun mempercayainya. Jianli pun minta Ibu Mai untuk merayu kembali anaknya agar mau kembali berhubungan dan menikah dengan Shin. 阿姨，对不起，之前是我眼拙，你就再帮帮忙，再给家亮一次机会，好不好？我就怕呀。 Keesokan harinya secara tiba-tiba Mai diajak oleh ibunya untuk makan bersama di hotel tempatnya bekerja. Awalnya Mai sempat heran, tapi ibunya beralasan ia ingin menjamu rombongan paman dan bibinya yang datang jauh-jauh dari luar kota. 哪儿吃啊？啊，就是你们切粒剥皮切粒，怎么突然来我这儿吃了？你下来啊，等你的啊，下来啊。行，那我准备一下过去啊。 Akhirnya Mai pun menemui ibunya, tapi ia dibuat kaget karena ibunya menyuruhnya untuk berganti pakaian. Awalnya Mai merasa ada yang aneh dengan sikap ibunya itu, namun Ibu Mai berhasil membujuk Mai dan menghilangkan rasa curiga itu. Lalu Ibu Mai bergegas membawa Mai ke salah satu aula hotel. Kali ini Mai kembali curiga pada ibunya, apalagi ibunya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan kebahagiaan Mai. Kemudian ketika Mai masuk ke aula tersebut, ia benar-benar dibuat terkejut dengan suasana yang ada di sana. Karena ternyata hari itu adalah hari pertunangannya bersama Shin. Para undangan juga sudah hadir dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Yao yang mengetahui hal tersebut dari Dong juga ikut terkejut dan bergegas pergi menemui Mai. Sementara Mai masih tidak bisa berkata-kata dengan apa yang sudah direncanakan oleh ibunya bersama Jianli. 搞什么呢？妈妈这订什么婚呢？姐姐她不是分手了吗？ 确定。 Ibu Mai pun terus saja mendesak Mai agar ia mau melakukan pertunangan itu. Akhirnya dengan penuh percaya diri Mai bersedia naik ke atas panggung bersama Shin, tetapi keberadaannya di sana bukan untuk menerima pertunangan, melainkan ia dengan penuh percaya diri menolak serta membatalkan pertunangan itu. 我与辛家亮先生已经分手了，造成今天这场乌龙并非我所愿。 Keputusan Mai semakin membuat ibunya panik, apalagi di sana banyak sekali kerabat ibunya, namun Mai mulai tidak bisa lagi menahan dan bersabar dengan sikap ibunya karena ibunya selalu menganggap Mai seperti sebuah boneka. Perdebatan mereka pun membuat hubungan ibu dan anak ini semakin memburuk, bahkan Mai sampai ditampar oleh ibunya sendiri. 只想要一个乖顺的洋娃娃，也不想做这个洋娃娃了。 Tetapi Mai tetap berdiri pada keputusannya dan bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Yao menghampiri Mai yang sedang menenangkan diri di pinggir danau. Kali ini Yao menemani Mai sampai matahari terbenam. Mai juga mulai berkeinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri, karena selama ini ia selalu membahagiakan keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Di pertengahan malam akhirnya Mai pulang ke rumah, tetapi ia hanya ingin mengambil barang-barangnya dan langsung pergi dari rumah tersebut. Tindakan Mai membuat ibunya semakin tidak bisa menahan diri, namun perkataan Ibu Mai sudah tidak bisa lagi membuat Mai bertahan di rumah itu. Lalu ayah Mai segera menyusul anak gadisnya tersebut. Kali ini ayah Mai mencoba menghargai keputusan Mai, bahkan ayahnya juga memberikan sebuah kartu ATM untuk Mai hidup selama beberapa hari. Kebaikan ayah Mai membuat ayah dan anak itu merasa sangat sedih, tetapi ayahnya tetap berharap jika Mai bisa hidup bahagia. Lalu ketika Mai keluar dari gang rumahnya, ia langsung melihat keberadaan Yao. Ternyata Yao ingin membantu Mai mencarikan tempat tinggal sementara. Tak berselang lama Mao juga ada di sana karena dikabari oleh Cheng Zhao. Menyadari keberadaan Yao membuat Mao terus saja mengomelinya, sebab Mao hanya mengetahui bahwa Yao pernah bersikap buruk pada Mai. Setelah itu Mao mengantar Mai untuk pergi menemui neneknya. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol. Mao juga berusaha menghibur dan menenangkan Mai, sebab Mao mengetahui apa yang sedang terjadi pada Mai. Kemudian Mai pun bertemu dengan neneknya. Kali ini ia akan tinggal bersama nenek untuk sementara waktu. Mengetahui masalah yang sedang Mai hadapi membuat nenek memberikan sedikit nasihat,
jika setiap manusia harus hidup demi dirinya sendiri, sebab di saat seseorang sudah berada di usia nenek maka mereka akan sadar bahwa mereka hanya memiliki dirinya sendiri. Lalu Mai memberikan sebuah kalung buatan tangannya pada nenek. Hadiah tersebut benar-benar berhasil membuat nenek sangat bahagia. Keesokan harinya Yao datang menjenguk nenek dan tak lupa ia juga membawakan hadiah bunga untuk nenek, tetapi ia masih terus saja menjahili Mai. Sikap Yao pun membuat nenek membalas jahilannya dengan mengatakan jika kedatangan Yao hanya untuk melihat Mai. Lalu Yao belajar menjadi cucu yang berbakti dengan mencuci spray milik nenek. Mai juga menemani Yao sembari mengajarinya cara mencuci, namun cara Yao mencuci membuat Mai terus berkomentar sampai akhirnya Mai mengajari Yao memeras spray tersebut agar tidak rusak. Tak disangka kebersamaan itu membuat Yao terus saja memperhatikan Mai. Mereka juga saling menjahili satu sama lain dengan penuh rasa bahagia. Kemana? Saat itu Mai sedang memberikan beberapa saran pada manajernya. Lalu ia melihat Zhu yang sudah ingin pergi meninggalkan apartemen. Mereka juga sempat mengobrol bersama. Tak disangka ternyata Zhu berbohong perihal kehamilannya sebab ia hanya menginginkan harta kekayaan Ayah Shin, namun Ayah Shin sudah lumpuh akibat terkena stroke yang ia derita. Maka dari itu Zhu memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena ia sudah sadar bahwa jalan yang ia pilih bukanlah hal yang baik. Kemudian Dong membantu Yao membawakan bunga yang ingin Yao berikan pada Mai. Tak disangka di saat yang bersamaan mereka langsung bertemu dengan Mai, namun kali ini Yao belum memiliki keberanian untuk bersikap jujur pada Mai. Bahkan pertemuan itu malah membuat Mai mengomentari pakaian Yao yang sangat monoton. Mai juga beranggapan jika bunga yang dibawa oleh Dong akan diberikan untuk seorang gadis, padahal gadis tersebut adalah dirinya. Di malam hari Mai makan bersama Mao dan Cheng Zhao. Mereka pun mengobrol sembari menikmati makanan. Tak berselang lama Yao dan Dong juga ada di sana. Penampilan Yao benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Mereka pun meminta untuk bergabung bersama Mai. Akhirnya kebersamaan tersebut terlihat semakin asyik. Setelah selesai Yao langsung menemani Mai kembali ke panti jompo. Selama di perjalanan mereka menceritakan banyak hal. Yao juga memberikan kabar pada Mai jika pihak apartemen akan menambah apartemen tahap 2 dan Mai menjadi salah satu kandidat tim manajemen. Mengetahui hal tersebut tidak langsung membuat Mai merasa bahagia sebab ia masih berpikir jika semua itu adalah berkat bantuan Yao. Akhirnya Yao meminta agar Mai lebih percaya diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Perkataan atasannya tersebut berhasil membuat Mai terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya Mai bekerja dengan penuh semangat sampai Mai mendapatkan penghargaan untuk yang kedua kalinya. Sementara itu ibu Mai terlihat tidak bersemangat sama sekali sejak kepergian anak gadisnya dari rumah. Sedangkan Mao dan Cheng Zhao juga masih bekerja dengan semangat yang berapi-api. Di hari berikutnya Mai bertemu dengan ayahnya. Kali ini Mai memberikan sejumlah uang untuk orang tuanya. Ayah Mai juga perlahan mencoba mengembalikan hubungan ibu dan anak walaupun mereka berdua masih berpegang teguh mempertahankan rasa gengsi masing-masing. Walaupun begitu ibu Mai tetap membuatkan makanan khusus untuk Mai. Dan ketika Mai memakan masakan itu bersama Mao, ia langsung mengingat bagaimana indahnya hubungan keluarga mereka. Hanya saja Mai ingin membuat ibunya menyadari kesalahan apa yang sudah ia perbuat. Kemudian tiba-tiba saja mantan suami Mao datang ke toko untuk bertemu dirinya. Melihat wajah Huaimin membuat Mao dan Mai tidak bisa menahan diri. Ternyata tujuan Huaimin adalah untuk memberikan surat somasi dengan tuduhan bahwa Mao sudah melakukan plagiat, padahal Mao benar-benar membuat perhiasan dengan idenya sendiri. Akhirnya Mai meminta bantuan Cheng Zhao sebagai pengacara untuk mengurus masalah tersebut. Mai juga akan membantu Mao untuk melakukan promosi di sosial media agar nama brand Mao bisa melambung tinggi. Keesokan harinya ketika nenek sedang mengosok gigi, tiba-tiba saja Yao ada di sana untuk menjenguk nenek. Yao juga terus saja menjahili Mai yang sedang tertidur.
Potretan itu benar-benar membuat Mai merasa begitu kesal walaupun Mai memiliki foto Yao yang sedang dalam keadaan mabuk. Perdebatan mereka pun membuat nenek meminta mereka untuk sarapan bersama. Sesampainya mereka di sebuah restoran, Yao langsung membaca catatan yang dibuat oleh Mai. Dan catatan itu berisi tentang rencana Mai membantu mengembangkan bisnis mau sembari Mai belajar berbisnis. Mengetahui hal tersebut membuat Yao bersedia membantu Mai walaupun ia secara tidak langsung mengatakan hal itu pada Mai, namun Mai tetap merasa sangat bahagia. Di sisi lain Buzang sedang menemui nenek Yao dengan membawa beberapa proposal. Proposal tersebut membuat nenek mengetahui tentang niatan Buzang. Buzang juga sempat memberitahu nenek secara terang-terangan jika Yao sangat menginginkan Xing Anli. Tak disangka di saat yang bersamaan Yao mendengar semua yang Buzang katakan. Hal itu membuat Yao segera mengajak Buzang pergi dari sana. Ternyata Buzang melakukan hal tersebut karena Yao yang tak kunjung memberikan kabar pada dirinya. Kemudian Yao kembali ke kamar neneknya, tetapi ia malah menemukan nenek yang sudah jatuh pingsan di kamar mandi. Sementara itu Mai yang baru saja mengetahui kabar buruk tersebut membuat ia bergegas pergi ke rumah sakit. Cheng Zhao juga ikut menemani Mai. Hanya saja kaki Mai terkilir ketika menaiki anak tangga yang ada di rumah sakit itu. Saat itu nenek sudah sadarkan diri. Beruntung kondisi nenek sudah lebih membaik. Ia terkena serangan gagal jantung dan harus banyak istirahat, namun Mai tetap merasa bersalah karena tidak menjaga nenek dengan baik. Lalu ketika Mai pergi bersama dokter mengambil laporan pemeriksaan, nenek mencoba mengobrol dari hati ke hati dengan Yao. Kali ini nenek memperlihatkan ketidaksetujuannya tentang kerjasama Yao dengan Buzang. Yao juga mengakui bahwa ia memang sangat menginginkan Xing Anli, namun Yao sudah tidak terlalu memikirkan hal tersebut, asalkan nenek bisa merasa tenang maka ia akan mengusahakan hal itu. Tetapi jika masalah tersebut malah mengorbankan kesehatan nenek maka Yao tidak akan rela sama sekali, sebab nenek adalah satu-satunya keluarga Yao. Mendengar semua itu membuat nenek merasa begitu tersentuh. Nenek juga akhirnya merasakan hangatnya kekeluargaan. Sementara itu Mai bertemu dengan keluarganya yang ingin menjenguk nenek. Pertemuan tersebut memperlihatkan hubungan Mai dan ibunya yang masih belum membaik, tetapi ibu Mai tetap khawatir melihat Mai yang berjalan pincang. Ibu Mai pun meminta ayah Mai untuk menanyakan penyebab terlukanya kaki anaknya tersebut. Lalu mereka bersama-sama menjenguk nenek di ruang rawat inap. Kali ini mereka masih terus memperlihatkan hubungan yang tidak baik di hadapan nenek. Apalagi ibu Mai yang kekeh tidak ingin pindah rumah walaupun Mai dan Cheng Zhao mencarikan rumah untuk mereka tempati. Alhasil nenek berbesar hati memberikan rumah mewahnya untuk ditempati keluarga Mai. Mendengar hal itu membuat ibu Mai kembali bersemangat, bahkan ia tidak menolak sama sekali bantuan dari nenek, padahal Mai dan ayahnya sudah merasa tidak enak pada nenek. Mai juga tidak ingin tinggal di rumah itu bersama orang tua dan adiknya. Hal tersebut kembali membuat ibu Mai merasa begitu sedih. Akhirnya Mai hanya pergi untuk menemani keluarganya melihat rumah nenek tersebut. Tak disangka rumah sang nenek sangatlah luas dan mewah, namun Mai terus saja mengingatkan orang tuanya jika rumah itu hanya akan mereka tempati untuk sementara waktu, padahal ibu Mai terlihat begitu bahagia. Di malam hari Yao sedang menemani nenek di rumah sakit. Tak berselang lama Mai juga ada di sana untuk menggantikan Yao. Saat itu Mai baru mengetahui jika rumah mewah milik nenek dulunya pernah nenek tempati bersama dengan kakek Mai. Kemudian Mai pun membayar biaya sewa rumah nenek selama setengah tahun sampai rumah keluarga Mai selesai direnovasi. Sikap Mai benar-benar membuat nenek terus memakluminya. Hanya saja nenek berusaha membuat Mai mengerti jika sikap seperti itu tidak bisa terus-terusan Mai pertahankan karena keunggulan Mai lama-kelamaan akan menjadi kekurangannya. Lalu Mai juga memperlihatkan rekaman promosi Mao yang dibuat olehnya. Keesokan harinya Paman Cui membawakan beberapa makanan khusus untuk nenek. Yao juga ada di sana bersama mereka, namun tiba-tiba saja nenek memberitahu Yao bahwa Mai sedang pergi untuk melakukan siaran langsung dengan Mao.
Perkataan nenek itu pun membuat Yao sedikit salah tingkah. Lalu ketika nenek ingin menikmati makanan tersebut, Yao malah melarang nenek untuk mengkonsumsi semua makanan itu. Kali ini nenek kembali membicarakan tentang proposal yang dibawa oleh Buzang. Ternyata nenek tidak setuju jika semua karyawan Xing Anli diganti karena Xing Anli akan berada di bawah manajemen Hotel Botticelli. Akhirnya nenek mengingatkan Yao bahwa Xing Anli adalah rumahnya. Semua karyawan yang ada di sana juga sudah seperti keluarga nenek yang melewati susah senang bersama. Alhasil Yao berjanji pada nenek jika ia akan berusaha mempertahankan semua karyawan Xing Anli dan Mai juga tetap menjadi bagian Xing Anli agar ia bisa mengawasi Yao. Mendengar semua itu benar-benar membuat nenek merasa sangat bahagia. Di sisi lain Mao mulai melakukan siaran langsung. Mai dan Cheng Zhao juga ada di sana untuk memberikan beberapa arahan pada Mao agar upaya mereka untuk melawan Huaimin berhasil. Setelah selesai Mao begitu bahagia karena ada beberapa orang yang memesan karyanya. Kebahagiaan itu membuat Mao langsung mengajak Mai dan Cheng Zhao untuk makan malam bersama, namun Mai harus bergegas kembali ke rumah sakit untuk menemani nenek. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapati Yao yang sedang menunggu dirinya. Ternyata Yao ingin meminta bantuan Mai mencarikan gaun kongsam khusus untuk nenek. Dan ketika mereka sampai di lokasi mereka langsung disambut oleh Paman Su pemilik toko tersebut. Melihat Mai yang datang bersama seorang pria membuat Paman Su mengira jika Yao adalah kekasih Mai. Paman Su juga terus memuji ketampanan dan keserasian mereka berdua. Tak disangka pujian itu malah membuat Yao terlihat begitu bangga. Kemudian mereka segera memberitahu Paman Su tentang kongsam yang ingin dibuat, tetapi keinginan Yao dan Mai sangatlah berbeda. Alhasil Yao pun mengalah. Sebab Mai memang terlihat begitu memahami kepribadian dan karakter nenek. Di hari berikutnya ayah Mai menemui nenek yang masih berada di rumah sakit. Tak lupa ia membawa bunga yang begitu indah yang dibelikan oleh Mai. Ayah Mai juga berniat mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarganya agar mereka bisa merawat nenek. Tetapi nenek menolak ajakan tersebut karena nenek sudah terbiasa hidup seorang diri. Hanya saja nenek mengajak keluarga ayah Mai untuk makan malam bersama di Xing Anli dengan dirinya dan juga Yao. Lalu ketika ayah Mai pergi, nenek langsung mengajak Mai untuk makan malam bersama sembari mengirimkan bunga pemberian ayah Mai. Ajakan nenek tersebut membuat Mai merasa sangat bahagia. Saat itu nenek juga mengundang Yao untuk makan malam bersamanya. Namun Yao menyempatkan diri dulu untuk mengambil gaun kongsam milik nenek, sebelum nantinya ia menjemput nenek di rumah sakit. Melihat hasil gaun tersebut benar-benar membuat Yao merasa begitu bahagia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Mai sebab ia pun ingin memberikan hadiah untuk nenek. Kemudian sembari menunggu Mai dan Yao datang menemuinya, nenek terus menari dengan iringan musik, namun tiba-tiba saja serangan jantung nenek kembali kambuh yang membuat nenek tidak sadarkan diri. Tak berselang lama Mai pun tiba di sana. Melihat nenek yang sudah meninggal dunia membuat ia sangat bersedih dan langsung menangis. Hal yang sama juga terjadi pada Yao. Akhirnya prosesi pemakaman pun segera dilangsungkan. Kepergian nenek benar-benar membuat semua orang merasa sangat terpukul, terutama Mai dan Yao. Lalu Mai menguatkan hatinya untuk memberikan beberapa patah kata untuk semua orang yang hadir di sana. Pengacara nenek juga memberikan sebuah kejutan dengan memutar video yang dibuat oleh nenek sebelum ia meninggal dunia. Kali ini nenek memperlihatkan betapa ia sangat menyayangi semua anggota keluarganya, tetapi saat nenek membicarakan Yao, nenek tiba-tiba langsung menangis karena nenek sangat mengkhawatirkan Yao. Mai pun terus saja menangis walaupun nenek percaya bahwa Mai adalah gadis yang kuat dan tegar, padahal ia sangat kehilangan sosok nenek di hidupnya. Kemudian setelah acara prosesi pemakaman itu selesai, Mai masih terus bersedih. Melihat kondisi Mai membuat ibunya begitu memperdulikan anaknya tersebut, dan Mai juga menutup luka yang ada di kaki ibunya. Hanya saja mereka masih terlihat sama-sama gengsi. Mai pun memilih untuk kembali ke kamar panti jompo neneknya, untuk mengenang kebersamaan mereka. Melihat suasana kamar itu membuat Mai tidak bisa lagi menahan kesedihannya, apalagi ia menemukan kalung yang pernah ia berikan pada nenek. Tangisan Mai pun semakin pecah karena hal tersebut.
Sementara itu Yao duduk seorang diri di bawah pohon yang ada di halaman Xing Anli. Di sana ia mengingat kembali semua kenangannya bersama nenek. Kenangan tersebut membuat Yao semakin merasa kehilangan nenek dan menangis dengan begitu sedih. Di pertengahan malam Mai bermimpi ditemui oleh nenek. Kali ini ia langsung memeluk nenek, tetapi kedatangan nenek hanya untuk berpamitan pada Mai walaupun Mai tidak rela nenek pergi meninggalkan dirinya. Namun mau tidak mau ia harus menerima kenyataan bahwa nenek sudah pergi untuk selama-lamanya. Keesokan harinya Mai berdiri di taman bunga milik nenek. Tak berselang lama Yao pun ada di sana, tetapi tanaman yang ada di taman itu sudah melayu. Yao pun berterima kasih atas acara perpisahan yang Mai adakan, bahkan Yao mulai menceritakan kembali bagaimana kehidupannya di masa lalu. Saat itu karena kesalahan ayahnya, Yao dan ibunya harus berhadapan dengan para debt collector sampai akhirnya nenek berkorban menghampiri mereka dalam jarak yang cukup jauh dengan tujuan agar Yao tidak menjadi korban orang tuanya. Dan neneklah yang menghidupi Yao sampai ia berhasil. Hal tersebut membuat Yao sangat berterima kasih pada nenek. Ia juga begitu merindukan kehadiran nenek. Mengetahui semua itu membuat Mai mencoba menghibur Yao dengan mengatakan bahwa nenek akan terus bersama mereka jika mereka selalu mengingat nenek. Beberapa hari kemudian Mai kembali bekerja seperti biasa, tetapi ia mendapatkan kabar yang kurang baik dari Dong, bahwa Yao sudah beberapa hari tidak pernah beristirahat sebab ia yang terus bekerja. Maka dari itu Dong meminta bantuan dari Mai untuk membujuk Yao, dan benar saja Yao memang terus saja berada di meja kerjanya. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Melihat rumah Yao yang berantakan membuat Mai bergegas membantu membersihkan dan merapikannya. Ia juga berusaha menghibur Yao dengan berkata jika Yao sangat tampan ketika ia tertawa. Dan sebelum pergi Mai sempat memberikan sebotol permen dengan gambar bunga matahari yang tersenyum. Di hari berikutnya Mai dan Yao berziarah ke makam nenek. Di sana Mai terus berusaha menghibur Yao karena Yao terlihat tidak bersemangat. Lalu di saat Yao ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi Mai. Ternyata orang tersebut adalah pengacara nenek yang meminta Mai beserta anggota keluarga Mai untuk datang ke firma hukumnya di esok hari. Keesokan harinya pengacara nenek mulai membacakan surat wasiat pembagian harta yang dibuat sendiri oleh nenek. Lalu ketika dalam perjalanan pulang Mai masih terlihat begitu terkejut. Ternyata nenek mewariskan semua perhiasannya pada ibu Mai. Nenek juga mewariskan seluruh simpanan uangnya pada Mai. Sementara Yao hanya mendapatkan sebuah rumah mewah karena komplek hotel dan restoran Xing Anli diwariskan oleh nenek pada Mai dan akan menjadi milik Mai. 产权过户到麦承欢女士名下，麦承欢女士所有。 Ternyata ketika pembagian harta warisan itu disebutkan, Yao langsung pergi meninggalkan mereka semua, karena Yao terlihat tidak setuju dengan apa yang ia dapatkan. Dan benar saja di saat Yao dan Dong sedang di perjalanan, Dong sempat membahas mengenai Yao yang ingin menyatakan perasaannya pada Mai. Namun hal itu malah membuat Yao semakin mengemudi dengan begitu kencang. Keesokan harinya Dong sedang menemani Yao berlatih tinju. Dong juga sempat memberikan saran pada Yao bahwa Yao bisa menggunakan sebuah cara untuk mendapatkan Xing Anli, yaitu membuat kesepakatan untuk menukar rumah mewah dengan Xing Anli. Di sisi lain Mai baru saja menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Mao. Mengetahui keberuntungan Mai membuat Mao merasa begitu kagum. Lalu Mai dihubungi oleh pengacara untuk mengurus serah terima Xing Anli. Akhirnya Mao langsung mengantarkan dan menemani Mai untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun suasana di sana membuat Mai kembali mengingat nenek, sehingga membuat Mao berusaha menenangkan dan memberi semangat pada Mai demi mewujudkan harapan sang nenek. Setelah itu Paman Cui membawa Mai melihat ruangan kerja milik nenek. Di sana juga terpajang foto Mai bersama nenek. Hal tersebut membuat Mai terus menangis sebab mengingat kenangan indah saat bersama nenek. Kemudian Yao pun ada di sana dan mereka memilih untuk mengobrol di luar ruangan. Kali ini Yao memperlihatkan bahwa ia memang menginginkan Xing Anli, sampai ia ingin menukar rumah mewah miliknya dengan Xing Anli sebab Mai belum memahami cara pengelolaan hotel Xing Anli dengan baik. Yao juga membaca surat wasiat pemberian nenek walaupun hanya lewat tulisan, tetapi Yao berusaha untuk mengerti akan maksud dan tujuan nenek
adalah demi kebaikannya. Pada scene yang berbeda, Buzang sedang bersama rekan kerjanya bernama Zhou. Zhou tampak heran dengan perubahan sikap Yao yang dulunya tegas dalam bertindak tapi sekarang tampak ragu-ragu. Dan Buzang pun dulu sempat meremehkan keluarga Mai, tapi untuk mengelola Xing Anli, Buzang tampak sangat meragukan kemampuan Mai. Mereka berdua tampaknya merencanakan sesuatu terhadap Xing Anli yang sekarang sudah dimiliki oleh Mai. Pada scene yang berbeda, seperti biasa Cheng Zhao sedang membantu Mao di toko miliknya. Hubungan mereka berdua semakin hari semakin dekat saja, tapi tiba-tiba saja kebersamaan mereka dipergoki oleh Huaimin, mantan suami Mao yang terus saja mengganggunya. Karena sudah bertindak kasar pada Mao, Cheng Zhao pun tak tinggal diam dan langsung memberi pelajaran pada Huaimin. Tak hanya itu, setelah Huaimin pergi, Cheng Zhao pun tanpa malu-malu lagi langsung memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya pada Mao bahwa ia menyukai Mao, teman kakaknya tersebut. Ia ternyata kasihan dan ingin membantu Mao yang bekerja sendirian dan ingin melindungi Mao dari gangguan Huaimin. Mendengar hal tersebut membuat Mao terdiam dan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Mao, aku suka你. Keesokan harinya, untuk sementara Ibu Mai sudah tinggal di rumah mewah milik nenek, dan ia tampak bahagia sekali, apalagi Mai yang sudah mau pulang ke rumah, akan tetapi itu hanya mimpi. Karena sampai sekarang Mai masih belum juga tinggal bersama keluarganya. Ibu Mai juga sangat berterima kasih pada nenek. Ia juga mendapat banyak ucapan selamat dari kerabatnya karena keluarganya sudah mendapat warisan yang sangat besar berupa hotel dan restoran Xing Anli. Kemudian Ibu Mai dan Ayah Mai pergi ke hotel untuk mencoba mencicipi makanan di hotel tersebut. Tapi ia protes terhadap kualitas makanan di restoran hotel tersebut, bahkan sampai memarahi dan berdebat dengan sang kepala koki hotel. Mai yang mengetahui hal tersebut langsung menengahi dan minta ibunya untuk tidak ikut campur urusan pekerjaannya, tapi Ibu Mai tetap saja bersikeras dan memberikan catatan pada Mai mengenai hal apa saja yang perlu dibenahi soal pelayanan di Hotel Xing Anli. 妈妈，酒店的事情你根本就不懂，我里面记下了酒店里发现